Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kembali untuk dulur-dulur semua ya. Kita belajar melanjutkan pembelajaran kita bersama saya Joko Dayu Satrio Tondonegoro Sang Surya Macan Pringkondani. Gitu ya. Panjangnya seperti itu. Kita belajar ini harus diawali dengan senyum karena ini adalah ilmu senyum pengantin. Senyum pengantin itu adalah senyum terindah, senyum terikhlas, senyum terbahagia yang ada di dunia ini. Apabila pengantinnya itu pengantin yang normal ya. Kalau pengantin yang terpaksa ya, karena sudah menghamili orang, dipaksa untuk menikahi dan dia masih punya banyak pacar di sana atau gimana-gimana. Jadi pengantinnya ini senyumnya tidak bagus. Senyum karena terpaksa. Ini bukan ikhlas, bukan damai, bukan senyum yang bahagia. Tidak semua pengantin itu bahagia. Untuk pengantin yang pengantin kecelakaan seperti itu, bukan pengantin yang bahagia. Kita tahu ya. Pembelajaran demi pembelajaran sudah kita lewati bersama ya. Kita belajar aja, yang penting itu tahu, yang nggak tahu ditanyakan, seperti itu ya. Yang saya ajarkan saja ditanyakan, itu yang tidak saya ucapkan tidak usah ditanyakan. Apakah ini harus jam 2 malam atau ini harus harinya apa itu nanti malah panjang. Berarti saya jawab iya, karena memang syarat itu ketika ditanyakan harus kita tambahkan. Sebagai guru sudah peraturan guru-guru spiritual, guru hikmah seperti itu ya. Kalau kita orang Jawa sudah paham seperti itu. Yang luar Jawa, orang tidak orang Jawa, orang yang Jawa tidak Jawoni, mungkin tidak tahu. Makanya kalau saya bilang tidak ada pantangan, tidak ada cara yang lain selain yang ada di video ini, tidak usah ditanyakan. Lakukan saja yang ada, sudah cukup. Untuk senyum pengantin ini ada, kami menggunakan versi yang ini ya, sumpah Adam dan sumpah Hawa. Tuh, Adam siapa? Ya wes, cari tahu sendiri. Masa semua harus saya jelaskan? Yang penting ada ilmunya ya, kita pelajari. Berjalan menuju sebuah pencapaian ya, cinta, penundukan ya, seperti yang kita pelajari ini ya, masalah pelet ya, pelet apa namanya, pelet pengantin, pelet senyum pengantin itu adalah sebuah pelet yang dinanti-nanti, karena pelet ini tidak membutuhkan tirakat ritual atau apa tidak membutuhkan seperti itu. Adapun ritual itu ketika kita sedang resepsi, ada pengantin yang senyum, kita baca ketika kita sudah melihat pengantin itu sedang senyum ya. Tuh, ini yang jenis ini sulit untuk dipisahkan karena sudah ada sumpah Adam dan sumpah Hawa ya. Sulit untuk dipisahkan yang keenam. Sebuah mantra, aji, semua itu membutuhkan yang namanya itu tadi tradisi. Bagaimana tradisinya mantra itu bisa dipakai? Ada. Itu tadi ya, ketika ada pengantin, kita melihat pengantin. Tapi saya sarankan pengantin ini kira-kira senyumnya ikhlas enggak? Ya, takutnya nanti pengantin yang kecelakaan seperti tadi ya, kecelakaan karena mau bermain-main dengan anak orang, ternyata hamil, suruh nikahin, dipaksa dan lain sebagainya. Ini senyumnya ini senyum apa ya, senyum kesengsaraan, bukan senyum kebahagiaan. Daripada kita membahas ilmu-ilmu yang sekiranya tidak kita suka, terus kita membahas ilmu yang disuka banyak orang ya, seperti ini tadi, ilmu
pelet senyum pengantin seperti ini. Nanti kita gunakan dimanapun sambil senyum aja sudah bagus. Bukan itu saja sebenarnya, untuk senyum pengantin itu bisa kita gunakan. Ini didengarkan tata caranya ya, kalau ilmunya nanti belakang. Ini tata caranya, kita baca doa senyum pengantinnya itu tadi ya, 3 kali tahan nafas atau 7 kali tahan nafas lebih bagus. Tiupkan ke telapak tangan. Kita gunakan untuk berjabat tangan, tetapi syaratnya tangan itu harus berkeringat. Kalau tidak berkeringat nggak bisa. Tuh tata caranya. Kalau untuk ini, kalau pandangan mata, kita jangan membaca dulu baru memandang mata lawan. Kita memandang mata orang yang kita tuju ya, langsung kita pandang sambil membaca doanya itu 3 atau 7 kali tahan nafas dalam hati saja. Maka kapan reaksinya? Langsung reaksi, tidak nunggu besok. Jabat tangan juga seperti itu ya. Pakai senyuman juga seperti itu, nggak nunggu besok. Jadi seketika itu sudah ada reaksi, daripada yang telah kita jalani, yaitu proses untuk menaklukkan seseorang. Seperti itu ya. Bisa dibilang untuk pelet yang sederhana ini merupakan pelet yang cukup ekstrim, cukup berbahaya, cukup ngeri, sangat sulit untuk dipisahkan, mendarah mendaging. Seperti itu. Doa apa bisa dibaca dulu di HP atau di kertas? Harus hafal ya. Wajib hafal, karena kalau kita tidak hafal itu adalah beban kita. Ilmunya itu bukan masuk ke lewat mata atau lewat senyuman dan lain-lain, tetapi masuk ke tulisan tersebut. Paham ya? Ke situ arahnya, bukan ke tujuan kita yang sebenarnya. Makanya doa yang sangat pendek ini nanti dihafalkan 1 menit saja, insya Allah sudah sangat hafal kok. Gak lebih dari 1 menit sudah sangat hafal sekali doa semacam ini. Tulur-tulur ya, seperti ini. Kalau yang punya itu orang-orang yang agak bertanggung jawab ya, tidak membahayakan. Tapi kalau yang punya itu adalah orang-orang mana itu tadi katanya Ustadz kita Jalur Rampak, kalau yang punya itu penghuni CI itu entah apa ya, itu ya berbahaya. Ibaratnya sekali melihat saja, sekali menatap saja bisa membuat orang itu berdebar. Bahasa kasarnya ya, sekali lihat wae pedot kolore. Orang yang dilihat maksudnya putus kolornya. Apa itu kolor? Kolor itu ya yang kayak kayak karet gitu loh ya, agar celana itu bisa lebih melekat di tempatnya, seperti itu. Tuh ya, ilmu seperti ini dipakai siapapun boleh. Untuk penghuni CI, penghuni CO, CA semua boleh kok. Bahkan orang-orang yang dekat CI juga boleh, para penggemar CI juga boleh, orang yang sering lewat di CI juga boleh menggunakan ilmu ini. Enggak ada yang nggak boleh kok, semua boleh, asal mau, itu saja cukup. Nah, kita kalau sudah belajar menginjak pembelajaran tentang pelet ini memang ya, panjang, nggak ada habisnya. Apalagi yang kita tunggu-tunggu yaitu pelet senyum pengantin. Wah, panjang itu. Pengantin itu senyumnya itu panjang. Sekali senyum ya, pengantin itu senyum sekali itu rasanya itu bisa berbulan-bulan ya. Bisa seperti ribuan kali senyum. Karena apa? Ketika dia sedang senyum itu pasti membayangkan sesuatu hal yang sangat indah sekali.
merasakan sesuatu atau merasakan sesuatu keindahan yang sangat luar biasa, biasa sekali. Bukan begitu? Itu kalau pengantin yang benar ya, pengantin yang memang diharapkan seperti itu. Tuh. Bahkan ketika malam hari mau tidur berdua, dia itu masih ingat senyumnya yang tadi siang itu pas ketika sedang ada di pelaminan. Wah, tadi indah sekali. Aku bisa merasakan sesuatu hal yang belum pernah aku rasakan seumur hidup. Itu. Keindahan terindah adalah menikah. Ya. Ketika orang menikah sedang di pelaminan tuh sangat luar biasa sekali. Ya. Sangat luar biasa sekali. Ya sekali aja, nggak usah berkali-kali. Ngapain berkali-kali kan? Sekali aja cukup. Dan kita pernah merasakan keindahan yang sangat dan sangat. Kalau sudah di pelaminan, wah pelaminan itu memang istilahnya apa ya? Pelaminan itu kita bayangkan aja itu adalah jembatan menuju surga gitu. Rasanya pun wah luar biasa. Senyum pengantin ketika di pelaminan itu Masya Allah luar biasa, dan itu tidak bisa dilakukan kembali ketika sudah turun dari pelaminan. Tuh. Hanya ketika berkumpul dengan istri baik di kamar maupun di luar, dia tuh hanya teringat senyumku kemarin, lah kok bisa senyum seindah itu. Aku merasakan sesuatu hal yang sangat istimewa yang tidak pernah aku rasakan dan tidak pernah bisa aku lakukan selain di pelaminan. Seperti itu ya. Makanya kehebatannya di situ. Senyum yang ini tadi ya saya sebutkan. Tuh ada ilmunya. Senyum pengantin. Ya, pelet senyum pengantin, pengasihan senyum pengantin. Seperti itu ya. Apakah ilmunya itu ilmu putih, hijau, kuning, merah atau apa? Kalau ilmu ya sebenarnya prosesnya juga sangat bagus. Seperti ini menurut saya sih ilmu ini lurus-lurus saja ya. Tuh, ilmunya lurus. Itu yang tidak lurus itu nanti yang memakai kan begitu ya. Tuh tergantung bagaimana sang pengamal, si pemakai yang punya ilmu itu. Kalau nggak lurus itu. Ini dari doa juga bagus. Tuh mantranya bagus. Tuh prosesnya, ritualnya juga sangat bagus. Tuh sangat bagus sekali. Tuh. Ritual tidak panjang, hanya membutuhkan waktu beberapa detik, tidak perlu bermenit-menitnya. Terus kalau lihat senyum pengantin, pas pengantin itu sedang senyum, kamu langsung baca, des gitu aja, sekali aja cukup. Tuh satu berapa detik itu aja udah cukup, udah bagus. Itu dengan yang tirakat saya kemarin itu 40 hari ini kok hasilnya kan seperti ini. Ini enggak baru tirakat, tapi lebih bagus daripada yang sudah diterakati orang itu tadi loh, 40 hari yang tidak bagus hasilnya. Itu ya. Ini ilmu masih menggunakan tradisi, jadi masih bagus sekali, sangat bagus, masih murni. Itu ya. Tuh. Indahnya ilmu semacam ini itu membuat kita ingin selalu belajar tentang ilmu pelet memelet ya, karena ya itu tadi ilmu pelet kinasih ya, penulis seperti ini itu ya, mahabbah tidak pernah ada habisnya, selalu muncul dan muncul dengan gaya baru, dengan cara baru, dengan metode yang baru juga. Itu yang selalu kita harapkan. Nah, untuk pengalaman kita, untuk ya wes nanti murid-murid kita atau anak cucu kita bisa kita ajarkan juga yang seperti ini ya. Seperti itu. Ya seperti ini kita ajarkan melalui video agar kita itu tidak terlalu tidak terlalu capek dalam menulis, jelaskan. Jadi suatu saat kalau masih bisa kita lihat, bisa kita putar, tidak perlu membaca. Kalaupun di tempat yang gelap atau kita masih bisa mendengarkan, melihat video ini tanpa ada gangguan seperti itu ya. Kalau videonya tidak dilihat, kita kan bisa mendengarkan suaranya. Ini yang lebih enak, lebih praktis kita dalam belajar seperti itu ya. Dan semoga nanti kita juga
apa itu bisa memberikan ilmu-ilmu ini di area sana yang dimaksud tadi itu ya, itu teman-teman kita yang ada di dekat dengan CI itu entah mana kata Mas Bini, saya juga kurang paham tuh, tapi katanya CI itu tempat berkumpulnya para cewek-cewek cantik ya, mulai dari perawan yang terus yang janda, semua lengkap di situ katanya, tapi saya juga kurang paham tempat-tempat semacam itu ya. Tuh, alhamdulillah itu juga sangat berkah sekali ya, untuk untuk hiburan, mencuci mata kalau sedang lewat gitu ya. Ya telur-telur, saya mengajarkan pelet memelet ini, tidak usah disangka saya itu tukang pelet ya. Jangan menyangka kalau saya itu apa ya istilahnya tukang melet orang ya. Tuh, melayani pemelet dengan berbagai cara ya, dengan berbagai cara dihalalkan, enggak gitu juga tuh. Pelet pun biasanya kalau saya pakai pun yang biasa-biasa saja kok, itu enggak begitu berlebihan langsung seperti orang linglung atau apa seperti itu ya. Enggak mau saya yang berlebihan seperti itu, enggak mau ya, yang saya suka aja pelan-pelan atau apa gitu, yang penting tidak merusak seseorang. Kalau peletnya terlalu ekstrim, orang itu sudah malas bekerja, malas ibadah, malas apa, nanti dosa kan gitu ya. Meskipun kadang itu ada yang bilang kalau apa ya, Islam kita melenceng, sebenarnya sih nggak melenceng, cuman orangnya aja loh kadang agak melenceng sedikit ya. Wajar itu. Jadi ya seperti ini, jatuh seperti ini, jadi nggak perlu terlalu terlalu istilahnya menganggap saya itu yang berlebihan, nggak usah seperti itu. Makanya saya itu berpakaian apa adanya. Memang saya tiap hari itu ya pakai pakaian yang biasa-biasa seperti ini, nggak ada lengannya, biasa kemana-mana biasanya seperti itu, agar saudara-saudara semua ya tidak begitu segan terhadap saya. Jadi kalau segannya berlebihan itu nanti apa? Nanti kalau saya pakai pakaian yang begitu apa gitu, nanti saudara malah segan, mau apa WA nggak berani ya. Tuh, baru WA saja sudah ekspresinya itu sudah aneh. Tolong bener ki saya ini, tolong sangat lah, dikira saya itu nggak mau nolong atau apa, orangnya gimana gitu kan, nggak usah seperti itu, biasa saja, tolong gitu, tolong saya ini ada ini ya, silahkan gitu kan, enak kan tuh. Tapi kadang balasannya juga sedikit itu, cuman sedikit ketika kita di jalan atau apa gitu, bukannya saya itu sinis atau apa, bukan, mungkin karena saya di jalan atau memang ada kesibukan acara, karena apa, setiap hari saya itu bukan hanya untuk WA, balas WA saudara semua kan, bukan ya, jadi harus saling mengerti gitu aja udah enak tuh. Dulur-dulur, kita lanjutkan pembelajaran kita. Saya bacakan doanya, tata caranya, agar saudara semua bisa mengerti ya, bisa mengerti, dan kita nanti akan dimengerti oleh orang yang kita kehendaki ya. Tuh, kalau dengan seperti ini saja nanti ilmunya kamu tidak mengerti, bagaimana kamu mau meminta orang yang kamu kehendaki itu mengerti kepadamu? Kamu gini aja nggak ngerti kok aku ya gitu. Dulurku semua, belajar ya, ini belajar. Jadi maaf, ini tadi di sana posisinya lampunya agak gelap, yang ada di semar-semar itu kita pakai ini di tempat yang ada kaligrafinya ini, tapi belum jadi, terpaksa ini tadi. Biasanya kan di lembur dengan itu yang di depan sana ya, karena kita pakai untuk tempat ya buat video ya, yang lembur pada istirahat dulu gitu. Suruh lembur aja nggak mau, malu katanya. Nggak apa-apa, terus kita cari tempat ya,
di mana aja, yang penting kita nyaman gitu aja kan. Gitu. Sekali-kali kita kan ada pemandangan yang seperti ini ya, indah gitu. Memuji keindahan, tentang keindahan tulisan-tulisan lafaz-lafaz Arab yang seperti ini, lafaz-lafaz suci, doa-doa yang memang sangat mustajabah, doa-doa penting ditulis, ada sholawat, ada apa kan lengkap tuh di depan di sini kita tulis lah. Seenggak-enggaknya kita itu kalau tidak bisa membaca sholawat ya, sehari kok cuman 1000 kali istilahnya ya, anggap aja nggak bisa lah kalau saya ya. Tuh ketika kita tulis seperti ini, nanti ketika ada orang lewat ya, orang berkunjung, orang lewat, semua kalau mau bisa baca, dia baca, dibaca secara nggak langsung. Kita sudah menunjukkan orang itu untuk membuat mengarahkan mereka untuk membaca sholawat ya, seperti itu ya. Tuh, diulang lagi dan diulang lagi, akhirnya ada ketertarikan tersendiri. Tuh. Doanya didengarkan. Pengantin sedang senyum, kita langsung baca des. Bahkan senyumnya itu masih panjang, belum selesai kita sudah selesai, karena ini cuma sedikit sekali. Kita baca sumpah Adamnya dulu. Assalamualaikum babur rahman ya. Lanjutkan assalamualaikum babur rahim. Tuh, bisa ditulis juga di kolom komentar kok. Ini ya, apal ya, assalamualaikum babur rahman, assalamualaikum babur rahim. Ini sumpah Adam dan sumpah Hawa ya. Itu tadi sudah saya sebutkan, yang jenis ini memang mustajab kalau sudah kita baca ketika melihat apa itu tadi, pengantin sedang senyum. Kalau kita wiridkan untuk menggantinya sehari 10.000 kali bisa, namun khasiatnya itu tidak seperti yang sudah melewati tradisinya. Punya tradisi masing-masing kok ilmu itu ya. Tuh, kalau hanya sekedar membaca, anak kecil, anak TK, anak SD semua bisa membaca kok. Cuman tradisi ini loh yang harus kita lewati, yang kita pentingkan tradisinya ini. Karena apa? Tradisi ini adalah pengantar tercapainya sebuah prosesi atau ritual penggapaian manfaat daripada ilmu, seperti itu ya. Terus sebenarnya ini tadi masih ada ruas untuk bagaimana kita ada puasa kok bisa di 40 hari diringkas 3 hari, apa itu sama. Terus proses kita untuk menuju kasepuan yang inti, kasepuan inti menuju spiritual inti itu bagaimana caranya dan lain-lain, itu mungkin besok saja karena ini sudah agak malam dan kita juga masih ada kerjaan, belum wirid, belum apa, jadi ya ini selesai dulu, besok kita lanjutkan kembali insya Allah. Besok agak sorean, malam Jumat kan kita bisa melakukannya 7:30 sampai jam 9 kan begitu. Atau nanti setelah acara istighosah di sini, oh iya besok itu malam Jumat lagi di sini ada acara yang agak rame, jadi mungkin agak malam. Tuh. Karena malam Sabtu juga ada acara. Di sini itu tidak ada acara dalam 1 minggu, itu hanya 3 hari. Tuh. Jadi hari-hari yang lain itu ada kegiatan semua di sini, ada doa bersama, ada istighosah dan lain-lain ada. Ya. Tuh, dulur nanti yang mau mengamalkan, amalkan saja. Saya ikhlaskan ini, saya turunkan ilmu ini kepada saudara dimanapun berada, siapapun yang mau mengamalkan, amalkanlah, saya ikhlaskan ya. Jadi kalaupun ada ilmu ini, ada tirakatnya, ada apa, biarlah saya yang tirakat, karena kebetulan saya adalah orang yang punya hobi untuk tirakat itu ya. Kalau hobi tirakat itu bukan orang terpaksa karena tirakat, itu setiap hari pun tirakat bertahun-tahun kan, seperti itu ya. Terus lakukanlah pelet ini secara baik dan baik. Nanti kalau ada yang minta kepada saudara, kasih dengan cara yang saya berikan, tidak usah bertanya itu apa pakai tirakat sekedayu apa ini pakai ini, nanti saya mutih wajib 7 hari ini. Nah, gitu kan, makanya nggak usah tanya yang enggak.
yang saya sampaikan aja dijalani udah lebih dari cukup gitu ya. Dulur, terima kasih telah mau mendengarkan apa yang saya sampaikan, pembelajaran